Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai decision support system dengan judul sistem pendukung keputusan pemilihan bidan baik dengan metode MEORA. Studi kasusnya pada rumah sakit Ridos. Di sini pembuatnya yaitu Denita Kasuribu dan Yuvali Kristianto Bandro. Kita masuk kepada abstraknya. Tujuan bidan terbaik adalah untuk mencari bidan betul-betul bertanggung jawab dalam pelayanan pada pasien dalam rumah sakit dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan perundang-undangan. Memilih bidan terbaik memiliki permasalahan yaitu sistem pemilihan bidan terbaik yang masih manual diberi dalam pengumpulan berkas untuk mengajukan sebagai bidan dengan suatu rumah sakit, sehingga bidan yang dipilih tidak sesuai dengan diharapkan, baik dari segi kemampuan, tanggung jawab, maupun yang lainnya. Untuk mengatasi tersebut, maka diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode MEORA, Multi-Object Optimization on the Basis of Ratio Analysis, yang dapat membantu rumah sakit Ridos untuk dalam memilih bidan terbaik. Kita masuk pendahuluan. Perkembangan teknologi memacu sebuah perusahaan untuk membantu pekerjaan yang sesuai dengan kepentingan masing-masing perusahaan. Nah, kita masuk pada landasan. Bidan adalah sebuah perempuan yang telah mengikuti program pendidikan. Bidan diakui negaranya telah lulus dari pendidikan kebidanan terhadap suatu keputusan izin praktek kebidanan yang sah, melakukan praktek kebidanan tersebut serta memenuhi kualifikasi untuk daftar memilih konsep izin yang sah untuk melakukan praktek kebidanan. Kita masuk kepada metodenya, yaitu yang pertama di sini menggunakan metode MEORA. MEORA itu adalah multi-object system pengoptimal dua atau lebih atribut yang saling bertentangan secara bersamaan. Metode ini ditetapkan untuk memecahkan masalah dengan perhitungan matematika yang kompleks. MEORA diperkenalkan oleh dua tokoh, Breus dan Zilberkas pada tahun 2006. Pada awalnya, metode ini diperkenalkan oleh Breus pada tahun 2004 sebagai multi-object optimization yang digunakan untuk memecahkan berbagai masalah mengambil keputusan yang rumit pada lingkungan pabrik. Metode MEORA diterapkan pada memecahkan banyak masalah ekonomi, manajerial, konstruksi pada sebuah perusahaan maupun proyek. Yang langkah pertama pada metode ini yaitu menentukan tujuan untuk mengidentifikasi atribut evaluasi yang bersangkutan dan memilih nilai berada pada suatu alternatif di mana nilai tersebut nantinya akan diproses dan hasilnya akan menjadi sebuah keputusan. Yang kedua, memilih sebuah informasi yang tersedia untuk setiap atribut dalam bentuk matrik keputusan data pada permasalahan manifestasinya sebuah matrik, di mana XIJ adalah pengukuran kinerja dari alternatif TH. J dan M adalah sebuah alternatif dan N adalah jumlah atribut. Kemudian sistem rasio dikembangkan dalam setiap kinerja dan sebuah alternatif pada sebuah atribut dibandingkan dengan penyebutan. Ini sebuah rumusnya dan ada keterangannya. Yang pertama, XIJ. Keterangannya respon alternatif pada atribut
I atau I sama dengan 1,2, dan seterusnya. N keterangannya jumlah sasaran atau atribut. J sama dengan angka 1 sampai 2 dan seterusnya. M jumlah alternatif. Yang ketiga, Reusch menyimpulkan bahwa untuk menyebut pilihan terbaik adalah akar kuadrat dari jumlah kuadrat dari setiap alternatif atribut ratio yang dapat disimpulkan dengan rumus sebagai berikut. D sama dengan 1 sampai 2. N dan X nomor dimensi dengan interval 0,1 yang menggambarkan energi dan alternatif. Nah, kalau yang keempat, untuk optimasi motivasi objek, ukuran dinormalisasi ditambahkan dengan kasus maksimal untuk atribut yang mengumpulkan dan dikurangi minimal sebuah atribut. Dan dengan kata lain, mengurangi nilai maksimum pendapatan pada setiap barisan. Yang kelima, nilai Y dapat menjadi positif dan negatif bergantung dari total maksimal atribut yang menguntungkan. Dalam matriks keputusan, sebuah urutan peringkat dari Y menuju sebuah terakhir. Dengan demikian, alternatif tidak memiliki Y tinggi dan alternatif terburuk memiliki nilai Y terendah. Kita masuk kepada analisa dan pembahasan. Kriteria C1 keterangannya tes training, C2 keterangannya sikap, C3 keterangannya usia, C4 pengalaman. Kita masuk kepada database. Ini sebuah data pada sebuah rumah sakit umum Kidus. Di sini ada tabelnya, training, sikap, usia, dan pengalaman. Di sini ada sebuah metode multi-objecting optimization on the basis of ratio analysis atau disebut dengan MEORA. Keterangannya SB1 sangat buruk, B1 buruk, C cukup. Di sini ada tabel nilai bilangan Fuji. Apabila sangat buruk, SB1 diberi nilai 2. Buruk B1 diberi nilai 4. Kalau cukup, C diberi nilai 6. Baik diberi nilai 8, sangat baik diberi nilai 10. Di sini ada sebuah tabel database alternatif 1. Yeta hari ini dengan tes training angka 10. C2 anu sikap diberi nilai 10. C3 atau usia diberi nilai 10. Yang terakhir adalah C4 atau pengalaman diberi nilai 8. Dan seterusnya. Di sini dapat diambil sebuah kriteria nilai dalam menentukan sebuah maksimum dan nilai minimum dari setiap atribut yang disesuaikan dengan logika seperti pada tabel berikut. Kriteria YTRT C1 merupakan kriteria tes training, tetap memiliki nilai baik Fuji atau tergolong dengan nilai MAK. C2 menentukan kriteria sikap yang memiliki sikap yang sangat baik maka tergolong dengan nilai MAK. C3 merupakan kriteria usia
yang sangat baik, maka bernilai max. Min. Terus di sini akan merubah nilai kriteria menjadi matriks keputusan. Yang pertama X, di situ dapat disimpulkan bahwa 1 sampai 10 sampai 10 dan seterusnya, yaitu ada sebuah nilai C1, C2, C3, C4. Dari nilai di atas, kita akan normalisasi pada metode Majora. Data direpresentasi dengan rumus XIJ sama dengan XIJ dibagi per bagi XM sama dengan 1 kali 2 per IJ, sehingga dapat disimpulkan dengan angka X11 nah X10 dan hasilnya 0,31. Maka matriks yang menjadi 0,31 sampai seterusnya, 0,31 sampai seterusnya. Dan dibuat label di atas menjadi ini. Maka dapat memberi bobot untuk setiap kriteria memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda untuk menentukan bobot kriteria. Berikut C1 bobot 0,28, C2 0,35, C3 0,01, C4 0,7. Mencari nilai Y, stress training 0,28, sikap 0,3, usia pengalaman. Maka dirumuskan sebagai berikut dan didapat nilai 0,0068. I2 didapat nilai 0,223. Terus hasil akhirnya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perancangan secara analisa yang dibuat dalam program aplikasi penerimaan bidang terbaik tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, proses pemilihan bidang terbaik dengan cara merancang sebuah aplikasi sistem informasi berdasarkan analisa permasalahan yang teliti, maka Panis mencoba mengajukan gagasan sistem yang dapat mengurangi kendala atau permasalahan yang dihadapi rumah sakit umum di DOS untuk keamanan data dan validasi dengan melalui penerapan komputerisasi. Dalam hal ini, Panis mencoba membuat program Visual Basic.net yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam pengamatan data. Yang kedua, merancang sistem informasi pemilihan bidang terbaik rumah sakit umum di DOS dengan metode perencanaan sistem informasi yang baru, yang menggunakan perencanaan sistem, perencanaan database, perencanaan proses, dan perencanaan menu utama. Sekian, terima kasih.